Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Tauhid Arafah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Bengkong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab DAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Bengkong. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi MPD sebagai dosen pembimbing 1, dan saya hormati Bapak Solah Salihuddin MPD sebagai dosen pembimbing 2 yang insyaallah bersedia mengoreksi penulisan proposal skripsi ini. Kemudian yang saya hormati juga kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan zahir dan batin dan senantiasa memberikan motivasi kepada saya. Mudah-mudahan perjuangan beliau menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amal jariah. Amin. Baik, perkenalkan, nama saya Afdal dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Program Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran dalam meningkatkan kualitas bacaan Quran di Pesantren Zainul Hasan Bengkong, Probolinggo. Alasan saya mengangkat judul ini karena kami tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang program ini yang insya Allah memberikan pengaruh besar dalam peningkatan bacaan Quran santri, dan kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pembinaan Al-Quran di pesantren serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengelola pesantren dan LPTQ dalam meningkatkan mutu pembelajaran tilawah Al-Quran. Baik, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti program LPTQ dalam menyelenggarakan program pembinaan bacaan Al-Quran sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi santri dalam bidang tilawah. Program ini insyaallah dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kesalahan bacaan, namun tetapi juga untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran serta membentuk karakter santri yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah skripsi ini yaitu bagaimana pengembangan LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Bengkong. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana strategi pembelajaran LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Bengkong. Kemudian tujuan masalah yaitu yang pertama tujuannya untuk mendeskripsikan pengembangan LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Bengkong. Terus yang kedua untuk mengetahui bagaimana strategi LPTQ dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran di pesantren Zainul Hasan Bengkong. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini, manfaat penelitian proposal ini itu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, kemudian yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program LPTQ pesantren Zainul Hasan Bengkong dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran bagi para santri. Kemudian manfaat praktis di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manfaat untuk lembaga. Insya Allah dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadi sumbangsi untuk lembaga dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran santri sesuai kaidah tajwid, fasoha, dan makharijul huruf, sehingga standar bacaan Al-Quran di pesantren menjadi lebih terarah dan terukur. Kemudian manfaat bagi pembaca. Insya Allah penelitian ini diharapkan menjadi literasi bagi pembaca dan bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat bagi muallim atau pengajar.
insya Allah untuk meningkatkan kompetensi guru atau kompetensi muallim dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran, Program LPTQ membantu seorang guru memperdalam atau memperdalam pemahaman ilmu tajwid, makharijul huruf dan sifatul huruf, sehingga guru mampu membaca Al-Quran dengan lebih baik dan benar serta mengajarkannya secara tepat kepada santri atau murid. Kemudian manfaat bagi santri. Program LPTQ insya Allah melatih santri untuk membaca Al-Quran secara tertib, lancar, dan fasih, sehingga bacaan menjadi lebih indah dan sesuai tuntunan. Kemudian selanjutnya penelitian terdahulu. Di sini ada 2 jurnal yang sudah diteliti sebelumnya. Yang pertama, jurnal pertama dirancang oleh Fahrazi Pradana Putra dan Muhammad Al-Farabi pada tahun 2023 dengan judul Peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dalam meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran masyarakat di Kecamatan Tanjung Murawa. Bersamaan dengan penelitian terdahulu proposal tadi, yaitu sama-sama meneliti tentang LPTQ. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu kami adalah tempatnya. Kalau kami tempatnya di pesantren, kalau jurnal Fahrazi Pradana ini tempatnya lebih ke masyarakat. Kemudian jurnal yang kedua yaitu dikarang oleh Rojas Mulia Akbar Sahrul pada tahun 2026 dengan judul Pengembangan Tilawatil Quran Remaja berbasis manajemen dakwah di Kelurahan Marindal. Bersamaan dengan penelitian terdahulu kami, yaitu sama-sama bertujuan untuk mensyiarkan Al-Quran. Sedangkan adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu kami adalah yaitu metode pendekatannya. Kalau Rojas Mulia Akbar ini memakai metode pendekatannya yaitu memakai pendekatan manajemen dakwah. Kemudian selanjutnya ya masuk kepada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, sejarah berdirinya LPTQ. LPTQ itu dilembagakan sejak tahun 1977 melalui surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 1977 dan nomor 151 tahun 1977 tanggal 7 Mei 1977. Setelah itu dikeluarkan lagi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 128 tahun 1982 dan nomor 44 tahun 1982 tanggal 13 Mei 1977 yaitu tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamatan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu program LPTQ. Nah, berdasarkan hasil musyawarah nasional kelima, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Bandar Lampung pada tahun 1988 telah menetapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang susunan organisasi, tata kerja LPTQ dan tugas pokok LPTQ dalam pasal 3, yaitu yang pertama menyelenggarakan LPTQ di tingkat nasional dan daerah, yang kedua menyelenggarakan pembinaan tilawah, tahfidz, khot, pujiisasi dan pameran Al-Quran. Yang ketiga untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat. Dan yang keempat meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh LPTQ secara nasional
dalam pasal 13 sampai 23 yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang pembinaan, yang kedua bidang pendidikan dan latihan, yang ketiga bidang kehakiman, yang keempat bidang publikasi dan dokumentasi, yang kelima bidang usaha dan dana, yang keenam bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan. Selanjutnya bab 3 metode penelitian, yaitu yang pertama pendekatan dan jenis pendekatan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen mutlak, dengan kata lain harus ada dalam setiap kali kegiatan dilakukan. Menurut Binson dan Lincoln 1994 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erikson 1998 mengatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Nah, dari pendapat ahli di atas, kita dapat simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu datar ilmiah dengan bermaksud mengkaji fenomena yang terjadi dan di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data. Kemudian kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti dan pengajar di program tersebut oleh subjek atau informan. Peran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat dan pengajar. Pada saat penelitian, peneliti mengamati secara langsung sehingga diketahui kehadiran mengenai keaktifan siswa. Nah, peneliti di lapangan secara umum dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui mengenai lapangan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pada bagian ini peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga, evaluasi data. Pada bagian ini peneliti melakukan penelitian dari data yang diperoleh di lapangan dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, sumber data penelitian. Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu berupa pengamatan secara langsung dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, yakni pesantren Jemaah Ganggong. Peneliti mengikuti kegiatan LPTQ tersebut atau sebagai pengajar dalamnya sekaligus melakukan observasi untuk mendapatkan data. Nah, itu yang dimaksud dengan data primer. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil bacaan. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa foto-foto pada saat proses pembelajaran berlangsung di masjid, buku, dan internet. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam desain penelitian. Karena jika judul karya ilmiah dari desain penelitian sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, observasi. Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog atau tanya jawab secara lisan.
atau secara interview sebagai proses tanya jawab lisan. Kemudian selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip tentang suatu masalah yang ada hubungannya dengan hal-hal yang akan diteliti. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, analisis data merupakan penafsiran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dijelaskan secara detail. Analisis data berdasarkan pendapat Muhajir 1998 adalah usaha menemukan dan mengganti dengan sistematik data hasil wawancara, observasi, dan lainnya, sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan datang. Sehingga dalam upaya meningkatkan pemahaman analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap antara lain. Tahap analisis data antara lain. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik observasi, wawancara atau interview. Yang kedua, reduksi data. Pada tahap ini, peneliti membuat rangkuman dari hasil bacaan dan telah ulang data yang diperoleh pada tahap sebelumnya, kemudian memfokuskan pada sesuatu yang penting dan yang tidak diperlukan dalam penelitian dibuang. Sedangkan tujuan dari reduksi data ialah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk mengetahui keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Yang keempat, kesimpulan atau verifikasi. Tahap akhir dalam proses analisis data disebut kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan diperoleh dari data-data yang ada di lapangan dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Kemudian yang kelima, yaitu pengecekan keabsahan temuan. Untuk memperoleh data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, maka pengecekan keabsahan temuan ini peneliti menggunakan triangulasi data. Teknik pengecekan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain merupakan pengertian dari triangulasi data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil pengamatan dengan fakta di lapangan serta hasil wawancara dari narasumber. Baik, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.